Halo friend, kembali lagi di Amanda Channel. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan atau Kapalitbang Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Marskal Muda atau Marsda TNI Zuleki Tambayong mengatakan Indonesia punya potensi untuk memproduksi senjata secara mandiri. Bahkan menurut pandangan ini adalah secara massal, secara keseluruhan, mulai dari bodinya, brand senjatanya itu sudah lengkap. Jadi balitbang lagi, badlibat lagi, yang sangat membanggakan kayaknya ini menurut pandangan Mimin. Balitbang ini perlu dikasih anggaran besar supaya seperti roket, terus ada radar yang mampu mengendus 70 kilo, dan masih banyak lagi karya-karya yang diciptakan. Jadi perlu anggaran ini si balitbang ini, brand, menurut pandangan Mimin sebagai pakar militer kaleng-kaleng. Nah, usut punya usut, kata Marsda Zuleki Tambayong, terbukti lewat sejumlah jalinan kerjasama yang digunakan antara Balitbang Kemenhan dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta atau BUMS terkait pengembangan alat utama sistem persenjataan milik TNI. Tak hanya itu, kerjasama tersebut merupakan bagian dari triple helix yang mewakili pemerintah, akademisi, dan industri pertahanan. Di kantor Balitbang Kemenhan, Jakarta, Bapak TNI Zuleki mengatakan ini merupakan langkah strategis bagi sistem pertahanan Indonesia dalam upaya mewujudkan kemandirian alutsista. Jadi seperti itu, brand. Bagaimana menurutmu terkait final pembuatan roket Erhan 122B agar bisa masuk produksi massal, brand? Silahkan adu bajo di kolom komentar. Adapun langkah ini sebagai komitmen Kemenhan dalam meningkatkan dan mengembangkan industri pertahanan dalam negeri dan penguatan modernisasi alutsista. Upaya tersebut diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap persenjataan produksi luar negeri. Nah, ini yang Mimin demen. Jadi biar tidak ketergantungan dari luar negeri, itu buat sendiri. Seperti halnya Inggris, F-35 sudah dikatakan jadul, jadi buat sendiri Gen ke-6. Jadi ini yang perlu didorong, brand. Pemanfaatan produk dalam negeri untuk pertahanan, tambah Marsda Zuleki, dapat mewujudkan strategis ekonomi atau kebebasan mengambil keputusan. Ada aksi ketika Indonesia harus melindungi kepentingan nasionalnya tanpa tekanan negara lain seperti embargo misalnya. Wow, sangat-sangat mantap ini pernyataan Bapak Zuleki. Jadi ya seperti itu, memang ya harus membuat sendiri. Kendati demikian, Kapalitbang Kemenhan menekan bahwa masih ada tantangan dalam mengembangkan Alpalan. Produk yang dihasilkan kegiatan penelitian dan pengembangan Alpalan tersebut baru disampaikan pada tahap prototip, masih perlu pengembangan dan penyempurnaan sebelum sampai pada tahap fixed article dan mass produk, sehingga tidak bisa disamakan dengan produk siap jual, jelasnya. Adapun salah satu prototip senjata yang berhasil dikembangkan oleh Balitbang Kementerian Pertahanan adalah kendaraan peluncur roket Erhan 122B. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Alat Persenjataan Pertahanan Balitbang Kemenhan Brigjen TNI Rosidin mengatakan roket Erhan 122B dapat memperkuat satuan marinir dan TNI Angkatan Laut yang saat ini menggunakan kendaraan roket 122 mm RM70 Vampir dan berat 70 buatan Republik Demokratik Ceko. Selain itu, alutsista karya anak bangsa tersebut juga dilengkapi tabung launcher bertipe PLR-Han 122B dengan berkaliber 122 mm, brand. Jadi sama dengan roket buatan Republik Ceko yakni RM70 Vampir. Jadi kalibernya sama. Kenapa harus beli dari Ceko kalau kita bisa membuat? Jadi seperti itu. Hemat duit lah, brand. Hemat duit, hemat. Jadi seperti itu. Brigjen Rosidin mengatakan untuk pengoperasian Erhan 122B memiliki sistem otomatis pada bagian loading, elevasi, azimut, firing, dan kalkulator balistik. Erhan 122B juga memiliki daya luncur sejauh 30 km dan usut punya usut. Soal kemandirian persenjataan, Sekretaris Balitbang Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Abdullah Sani menyampaikan bahwa 2021 akan menjadi momen bagi Balitbang Kementerian Pertahanan untuk fokus membangun prototip alutsista.
Dengan begitu, Indonesia diharapkan mampu memproduksi senjata secara mandiri yang berkualitas pada tahun 2024. Bahkan kualitasnya senjata bisa setara dengan produk alutsista dari luar negeri. Wow, tentunya ini bukan kaleng-kaleng sarden layaknya rudal dongfeng bercanda. Nah, brand melansir dari situs indomiliter.com, usai melakukan beberapa kajian atau uji coba sejak tahun 2014 silam, roket ini pun siap diproduksi dalam jumlah besar. Jadi sudah final. Roket ini pun siap diproduksi dalam jumlah besar, bahkan Erhan 122 mm yang dikembangkan telah disempurnakan menjadi Erhan 122B, dan pada tahun-tahun lalu sudah berhasil diuji tembak dari RM70 Grad Marinir pada saat latihan, brand. Meski demikian, proses pembuatan roket yang memiliki radius tembak 30 km ini menggandeng banyak pihak, diantaranya ada Pindad, ada Balitbang, dan lain sebagainya. Konsorsium Roket Nasional terdiri dari 8, PT Pindad, PT Dahana, dan PT Dirgantara Indonesia. Semuanya berada di bawah koordinasi oleh Ristek Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Erhan 122B merupakan pengembangan dari roket RX-102-10, sementara Erhan 122B performanya mengacu pada roket Grad buatan Ceko yang digunakan Korps Marinir. Fokus pengembangan roket artileri ini adalah untuk memaksimalkan motor roket hingga dapat menjangkau sasaran hingga kejauhan yakni 20 hingga 30 km jauhnya. Nah, usut punya usut, Erhan 122B mempunyai bobot 64 kg, di mana 18 kg di dalamnya berubah hulu ledak. Dibekali bahan bakar solid propelan, Erhan 122B dapat melesat sampai kecepatan Mach 2,9 dengan sudut peluncur 50 derajat, dan Erhan 122B punya panjang kurang lebih 2,8 meter dan lebar diameter 122 mm. Jadi seperti itulah kabar Erhan 122B yang bakal diproduksi massal hingga tahun 2024 dan sudah diuji coba. Brand, itu tadi pembahasan admin seputar Kementerian Pertahanan memperkenalkan peluncur roket Erhan 122B dan wujudnya sudah sempurna dan juga sudah diuji coba. Bagaimana brand menurutmu terkait hal ini? Silahkan adu bacot di kolom komentar. Nah, brand, oke, sekian dulu video dari Amanda Channel. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan tentunya bisa bermanfaat bagi kalian semua. Nantikan video menarik dari kami lainnya. Terima kasih, see you next time, bye.